Shalom Bapak Ibu, selamat bergabung di dalam Menara Doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami belajar membangun komunikasi yang baik dalam berumah tangga, dalam pernikahan, di dalam mendidik anak, di dalam membangun hubungan dengan sesama. Kami percaya kuasa Roh Kudus menjamah hati kami, dan tayangan ini menjadi berkat bagi banyak yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segalanya kami serahkan bagi-Mu Yesus. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Biarlah tangan kami hanya bekerja bagi-Mu Yesus. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, 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 yang ku puji Dialah. Yang ku puji Dialah, yang ku puji Dialah. Kekuatan kami terima hanya dari-Mu Yesus. Amin. Kami mau berserah di dalam-Mu Yesus. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur Lebih lagi kita hatiku. katakan dari awal. Kekuatan serta penghiburan
diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam, dan namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita sembah, mari sembah Tuhan, mari tinggikan Yesus, baik dalam suka maupun duka. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami muliakan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami bawa pernikahan kami, kami bawa keluarga kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau berjanji, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berjanji selamanya ingin ikut Yesus dalam hidup kami. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun dalam susah, Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau susah tak menghalangi kami ikut-Mu, Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ini janji kami bagi-Mu, Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami dengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami dimampukan oleh firman Allah mengubah cekcok menjadi cocok. Alangkah banyaknya pernikahan, keluarga yang terus dalam cekcok. Saling menyerang, saling menyakiti, saling melukai. Tetapi firman-Mu berkata, keluarga dalam Kristus penuh kasih mesra. Saling berdoa, saling membangun, saling menguatkan. Biarlah kiranya firman Allah menerangi pernikahan kami, menerangi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, buat saudara yang ada di sosial media. Coba tulis dalam kolom, saya tetap ikut Yesus walaupun banyak penderitaan. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu adalah walaupun banyak penderitaan, kesusahan, mau ikut Yesus. Ya, tulis dalam kolom, katakan saya tetap ikut Yesus walaupun banyak kesusahan atau penderitaan. Jadi kita bukan mental-mental harus berkat,
harus hidupnya nyaman, tenang, baru kita ikut Yesus. Iman sesungguhnya itu dilihat Tuhan saat ada penderitaan, saat ada kesusahan, sakit penyakit, kekurangan uang, persoalan, kita tetap mengikut Yesus. Bahkan kita tidak meninggalkan pelayanan. Ya, saya punya komitmen itu. Walaupun banyak persoalan saya akan tetap melayani Tuhan. Hidup ini pasti ada persoalan. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dimampukan Tuhan untuk mengubah cekcok menjadi cocok. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara untuk sama-sama belajar di firman Tuhan. Di dalam kitab Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ayat ini, penulis ini adalah Raja Salomo. Kemungkinan besar adalah kitab-kitab hikmat, banyak diambil dari kitab Amsal, dari kitab Pengkhotbah. Yang menerangkan kepada kita sangat penting sekali kita berkata-kata itu harus tahu tepat enggak waktunya. Saya pernah menyampaikan sesuatu pesan kepada istri saya, tidak tepat waktunya, akhirnya konflik, akhirnya cekcok dan berantem. Dia juga pernah menyampaikan pesan ke saya, tidak tepat waktunya, akhirnya saya marah. Tidak tepat caranya, tidak tepat intonasinya, tidak tepat waktu. Saudara, demikian juga kita dengan anak-anak. Saya juga pernah sama anak saya menyampaikan nasihat, enggak tepat pada waktunya, mereka marah, justru menolak. Mereka juga begitu meminta ke saya kepada satu waktu, ada permintaan mereka enggak lihat saya letih, mereka enggak lihat saya lagi banyak kesusahan, pikiran. Akhirnya kami jadi marah. Jadi kitab Amsal ini, kitab hikmat ini mengajarkan kita, kalaulah pribadi Bapak Ibu, pribadi saya, tahu kapan mengucapkan sesuatu, tahu kapan menyampaikan sesuatu, dan di mana waktunya, di mana tempatnya, intonasinya tepat, isinya tepat, caranya tepat, suasananya tepat, maka tidak akan jadi masalah. Bahkan apa yang kita katakan itu bisa jadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Bisa orang terberkati dengan ucapan kita karena kita memilih di waktu yang tepat. Kita menunda amarah 5 menit aja kita sudah bisa mengolah kata-kata kita yang baik. Cobalah lihat, alangkah banyaknya orang-orang bodoh, kata Amsal. Orang-orang yang meledakkan amarahnya seketika. Amsal katakan adalah orang bodoh. Very stupid. Banyak orang bodoh di dunia ini. Nggak tahan mengelola emosi. Nggak tahan mengelola amarah. Nggak tahan mengelola perasaan. Tidak mampu menata emosi dan perasaannya. Sehingga ada sesuatu masalah reaktif langsung. Dan akibatnya rumah tangga mereka, suami istri jadi cekcok, bertengkar habis. Tapi Alkitab katakan, mereka yang mampu menahan emosinya, mereka yang mampu sabar, mereka yang menahan amarahnya, tidak meledakkan langsung amarahnya, maka dia disebut orang bijaksana. Coba ibu dan bapak, coba tulis dalam kolom. Apakah ibu bapak orang bodoh? Kalau orang bodoh itu orang yang meledakkan amarahnya langsung. Kalau orang bijaksana, orang yang menata emosinya, orang yang menahan emosinya supaya jangan langsung keluar, orang yang sabar. Hendaknya dua-duanya bijaksana. Suami sabar, menata emosinya, baru berkata-kata. Dengan istri juga bijaksana, mampu menahan emosi amarahnya, dan baru berkata-kata. Alangkah baiknya suami istri bijaksana. Ya paling tidak biasanya paketnya yang kebanyakan, satu yang bodoh, satu yang bijaksana. Contoh, suami yang bodoh.
Kalau ada masalah, marah, ngamuk, lempar barang, cakap kotor. Ini suami bodoh. Hendaknya dia punya istri yang bijaksana. Nah kalau ini masih bisa berjalan rumah tangga. Karena masih ada satu roda lagi yang bijaksana. Yang mampu menata emosinya, yang sabar, suaminya tukang ledak, tukang marah. Ingat ya, orang yang pemarah itu adalah orang yang terluka. Orang yang terluka batin, terluka hati, gampang ketika dia ngomong melukai orang. Itu pasti dalam dirinya banyak luka masa kecil, masa lalunya. Alangkah baiknya juga kalau ya mana tahu istrinya yang sebaliknya meledak. Ini banyak juga loh, istri-istri banyak gak tahan emosi, gak tahan menahan amarah, ada persoalan langsung reaktif, suara nada tinggi, menyerang, kata-kata yang menyakiti. Nah suaminya harus sabar, baru rumah tangga bertahan. Banyak yang seperti ini saya jumpai. Kalau yang dua-duanya sama-sama bodoh, ini gak tahan lama, pasti bubar. Setahun gak sampai, bisa mereka setahun ya, kemungkinan setahun gak sampai. Karena dua-duanya tukang ngamuk, dua-duanya penuh luka. Si istri ada luka masa lalu, suami punya luka masa lalu. Luka mereka dibawa dari masa kecil mereka, dibawa ke pernikahan. Habislah melukai. Ada yang saya tahu 3 bulan cerai, bahkan ada yang saya tahu 3 hari cerai. Ada yang saya tahu 1 hari cerai. Karena karakter langsung muncul, sehingga dia meninggalkan pasangannya. Alangkah baiknya dua-duanya bijaksana. Dua-duanya mampu menata emosi, menata perasaan, memilih kata-kata, menyeleksi apa yang mau diucapkan. Karena Alkitab katakan Efesus 4 ayat yang ke-29, hendaklah kata-katamu membangun pasanganmu. Hendaklah kata-katamu memberkati pasanganmu. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah suami menyampaikan kata-kata penuh kasih kepada istrinya. Demikian juga istri menyampaikan kata-kata penuh kasih kepada suaminya. Sehingga kata-kata saya harus keluar karena dari kasih Kristus dari dalam hatiku. Banyak orang loh lagi marah mengeluarkan kata-kata, wah lukanya bukan main. Wow, saya pernah di situ, Tapi sekarang bertahun-tahun saya tidak lakukan itu lagi. Kami tidak lakukan itu lagi. Kenapa? Karena kami belajar bagaimana menata emosi. Karena kalau kami saling melukai suami istri, yang pertama luka adalah anak-anak. Ya pasangan tentunya terluka paling utama. Anak-anak juga terluka. Berapa banyak anak-anak akhirnya terluka karena melihat papa mama yang berantem, takut menikah, takut mereka punya teman hidup. Banyak sekali anak yang dibesarkan dengan papa mama yang berantem. Ini adalah papa mama yang sombong dua-duanya. Orang yang bertengkar itu orang sombong. Kata Amsal 13 ayat 10. Bahwa pertengkaran diawali oleh kesombongan. Hanya orang-orang sombonglah yang bertengkar. Kalau diri Bapak Ibu rendah hati, kalau saya rendah hati, saya suka damai. Saya tidak mau bertengkar. Saya tidak mau meladeni orang yang mengajak saya bertengkar. Saya akan menjauhi orang-orang toksik. Orang-orang yang membawa saya kepada emosi negatif. Untuk apa kita dekati? Untuk apa kita dekati? Banyak pilihan teman yang bisa membangun kita. Saudara, saya mengajak hari ini dari firman Tuhan. Kalau saya melihat masa-masa konflik yang saya alami itu sampai suara kuat, saya juga pernah lempar gelas ke dinding, ke lantai, istri saya juga demikian. Kalau saya mengingat itu masa-masa itu sangat mengerikan ya. Ya saya merasa sangat bodoh, kenapa aku sebodoh itu. Tapi saya ingin menolong orang, jangan sampai sebodoh yang kulakukan itu dilakukan kembali. Istri saya pernah sampai berteriak histeris, sampai saya peluk tekan begini. Bukan mencekik mau membunuh, bukan. Karena dia udah gak terkendali lagi. Peluk begini, karena dia udah berteriak begitu kuat tidak lagi terkendali. Biru lebam kiri kanannya. Saya menyesal, sangat menyesal. Tapi udahlah, udah terjadi. Anggap itu pelajaran, menjadikan sesuatu ke depan jauh lebih baik ke depannya.
Itu lebih penting. Jadikanlah masa lalu pembelajaran. Nggak perlu kita tinggal dengan masa lalu. Kita hidup dengan masa sekarang, fokus dengan yang sekarang, dan membangun hidup ke depan yang lebih baik. Ada yang sampai kejar-kejaran di jalan suami istri. Ada yang saya tahu di luar pun mereka berantem, nggak malu lagi di jalan. Mereka istrinya turun dari mobil, istrinya akhirnya jalan, suaminya pergi sendiri, istrinya nangis di jalan. Ada yang sampai suami pukul istri juga. Ada yang akhirnya juga istri yang saya tahu pukul suami. Baru pagi ini saya ditelepon oleh seorang istri. Baru dia minta konseling karena dia bertengkar sama suami dan dia tampar suaminya. Dan puji Tuhannya dia ibu yang mau mengaku apa adanya ke saya. Bahwa saya tampar suami saya. Jadi ternyata ada juga istri yang menampar suami. Ternyata banyak juga rupanya suami jadi korban-korban KDRT. Kalau yang dulu kita tahu kan istrinya KDRT yang dilakukan suami. Sekarang ada juga suami yang dipukul oleh istrinya. Kasihan. Tayangan video itu akan dilihat anak-anaknya, maka anak-anaknya akan membawa tayangan pernikahan itu ke pernikahan mereka. Hidup ini berulang. Bapak dan ibu melakukan pernikahanmu sekarang ini seperti apa, itu 80% adalah apa yang bapak ibu lihat pada masa kecil. Itulah yang terekam di otak alam bawah sadar. Sehingga itu muncul dalam pernikahanmu berantem-berantem. Bahkan sekalipun engkau udah bertobat, mengaku udah terima Yesus. Tapi itu kalau tidak diselesaikan, dicabut di alam bawah sadar, itu akan muncul. Saya mengalami itu. Saya udah bertobat, saya udah janji gak mau bertengkar. Tapi apa yang tidak kuinginkan, itu yang terjadi. Aku mau damai, yang terjadi berantem. Nah akhirnya apa? Satu-satu otak alam bawah sadarku ini dipreteli Tuhan. Dan kemudian saya lepaskan pengampunan, saya izinkan aku dimatikan egoisku oleh Tuhan, dimatikan kesombonganku, ditimpah pikiranku dengan firman Allah, alam bawah sadarku dipenuhi dengan firman Allah. Sehingga hal yang buruk yang lalu yang pernah masuk satu-satu hilang, delete. Saya tidak mau lagi membiarkan hal-hal negatif itu terekam di otak alam bawah sadar saya. Saudara, bisa aja kita menegur pasangan. Apakah kita menegur dengan sikap rendah hati, dengan sikap menghormati, di waktu yang tepat, cara yang tepat, suasana yang tepat. Ingat, orang bodoh, orang yang meledakkan amarahnya. Ibu, jangan usiamu bertambah tapi tetap bodoh. Bapak, jangan usia kita udah 50, 60, tetap bodoh. Siapakah yang bodoh? Orang yang meledakkan amarahnya. Siapakah orang bijaksana? Orang yang menahan amarahnya, orang yang sabar, orang yang menata emosinya. Itulah orang yang bijaksana. Nah saudara yang saya kasihi, kita akan belajar bagaimana manajemen konflik dalam rumah tangga. Ya, saya percaya tidak ada keluarga yang tidak ada cekcok. Tidak ada pernikahan yang tidak cekcok. Kenapa pernikahan cekcok? Pertama, dua pribadi yang penuh perbedaan bersatu. Yang kedua, tidak ada teladan orang tua yang bagus yang dia terima pada masa kecilnya. Yang ketiga, pohon keluarga, yaitu masa kecilnya dia terluka, tersakitin. Sehingga masalah pernikahan itu sudah dibawa dari pranikah. Dari pranikahnya sudah mau segudang luka dibawanya. Dan itu yang dibawanya dalam pernikahan. Sehingga tidak terhindar cekcok ini jelas pasti akan terjadi. Tetapi bagaimana kita dimampukan Tuhan mengubah cekcok menjadi cocok. Yang pertama, kenali akar masalahnya. Bukan menyalahkan pasangan. Kenali akar masalahnya. Bukan menyalahkan pasangan. Jadi ketika akan ada persoalan, jangan cepat-cepat menyalahkan pasangan. Jangan cepat-cepat berkata, kamu selalu salah. Kamu memang tidak pernah bisa berubah. Saya sama istri pernah begitu. Kau ya selalu melawan aku. Gak pernah kau menghormati suamimu, saya bilang.
Istriku juga bilang, dirimu rupanya apa sudah benar? Gak pernah dirimu juga memperhatikan aku. Mulai lagi membanding-bandingkan, lihat suami orang lain memperhatikan istrinya. Aku juga membandingkan, lihat istri orang lain. Wah, luka dengan luka. Pernah lagi kata-kata yang mengerikan. Sekeluarga kamu memang begitu. Wah, dia juga bilang, kau juga sekeluarga seperti itu. Bla bla bla, yang negatif-negatif. Akibatnya apa? Mertua kita yang baik-baik, gak ada hubungan dengan masalah suami istri, terbawa, ipar-ipar terbawa. Ingat ya, sesalah-salahnya pasanganmu, orang tuanya akan membela dia. Aku udah tangani banyak kasus. Anak laki-lakinya yang selingkuh, tetap dia bela. Itulah keluarga, memang dia begitu. Anak itu sudah salah, tetap dia akan bela. Kenapa? Karena hubungan anak dengan orang tua, abang dengan adik. Udah jelas-jelas dia mukul, tetap yang dibela juga anaknya. Enggak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Makanya jangan kau berharap mertua yang akan mendamaikan, ini yang mendamaikan, tulang yang mendamaikan, bapak udah mendamaikan. No. No. Jangan kau berharap kepada manusia. No. Kalau mau pernikahanmu pulih, pernikahanmu bagus, jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan dengan cara hidupmu yang berubah. Istilahnya begini, suami yang buat salah, ibu yang berubah. Ibu yang buat salah, suami yang berubah. Sampai seperti itu rumah tangganya akan pulih. Kenapa Pak suami yang salah, aku yang berubah? Dengan perubahan ibu, suamimu akan terbawa berubah. Ini pesan saya sama kita. Jangan berharap nanti ada mediasi sama tulang, mediasi oleh tulang, bapak udah, opung. Ya oke lah, boleh-boleh saja. Tapi itu tidak terlalu menolong. Karena akhirnya kalian yang akan menikah. Sama lama-lamanya sampai kematian memisahkan. Maka Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tulis dalam kolom, saya lambat untuk marah. Saya lambat untuk marah. Saya lambat untuk berkata-kata. Tulis dalam kolom, saya cepat mendengar. Saya cepat mendengar. Cekcok sering timbul karena reaksi. Bukan karena masalah utamanya belajar. Bukan karena masalah. Bukan. Tapi karena langsung reaktif. Kita belajar mendengar terlebih dahulu. Bereaksi. Hindari sikap menyalahkan. Saudara, saya mengajak semua saudara. Coba suami istri itu coba latihlah setiap hari. Saya ini lagi kembangkan sama istri. Berbicara 10 menit per hari tanpa dipotong. Bicara jujur dengan perasaan per hari. Taunya kita serumah, semobil, kemana-mana sama. Ya saya bilang sama istri saya, semalam saya bilang, ya silakan mama mau bicara perasaanmu gimana. Kenapa berapa hari yang lalu mama kulihat kurang stabil. Apa yang menjadi masalah dalam perasaanmu, dalam hatimu. Dia ngomong, dalam perjalanan mobil kan setengah jam, 1 jam. Daripada gosip-gosip orang, lebih bagus kita nanya perasaan istri kita. Nanya perasaan pasangan kita. Dia ngomong, ya aku kemarin marah karena sebenarnya masalah di sekolah ada masalah begini-begini, pendaftaran begini, ada masalah guru begini-begini. Ada pegawai yang dipecat, kemudian dia mulai agak menyerang dan melawan dan seperti ini. Saya dengar dan kalau dia ngomong, saya lihat wajah dia semampu saya, kalau di mobil tentu terbatas. Tapi saya fokus mendengar dia. Dengan cara apa? Saya ikut nimbrung ucapan-ucapan dia yang meneguhkan dia, yang menolong dia. Ya 10 menit dia ngomongnya. Dengan demikian dia lega. Jadi perempuan ini sebenarnya nggak butuh penjelasan suami yang paling penting. Nggak butuh solusi mereka. Mereka yang paling penting bukan solusi, bukan penjelasan. Mereka yang lebih penting adalah didengar, diperhatikan, empati, merasakan perasaan mereka, dimengerti, disayang. Itulah kebutuhan istri. Jadi suami yang baik adalah suami yang mendengarkan curhatan isi hati istrinya. Karena memang istri itu kan
20.000 kata satu hari. Kalau suami kan 5.000 kata. Jadi otomatis mereka lebih banyak inginnya ngomong. Suamilah mendengar. Jadilah pendengar yang baik bagi istri. Makanya saya sayangkan kalau ada suami yang masih merepet-repet sama istri, melawan celoteh istri. Saya enggak, udah bertahun enggak. Kalau dia agak sedikit kurang stabil, dia agak merepet tanda kutip, saya banyak mendengar dan dia memahami dia dan menolong dalam tugas rumah tangga. Sehingga dalam tempo 2-3 menit selesai. Enggak berlarut-larut. Ya dulu berlarut karena saya sambut. Dia merepet, saya merepet lagi. Enggak ada guna lah seperti itu. Ngapain kita menolong istri emosi yang stabil. Ingat, tugas seorang suami adalah membantu menstabilkan emosi istri. Membantu menstabilkan perasaan istri. Bukan menghancurkan. Jadi belajar banyak mendengar. Lambat berkata-kata. Tulis itu. Coba tulis dalam kolom, saya mau banyak mendengar. Tulis dalam kolom. Coba anak-anakmu ketika duduk makan, habis makan, gimana perasaanmu Rini? Kamu Melda, kayak mana perasaanmu? Gimana hatimu, suasanamu? Coba ngomong dulu keluarga dengan perasaan, jujur dengan perasaan. Itu hampir terhilang di keluarga. Biar mereka nyampein, mana tahu mereka nyimpan sesuatu yang membuat sesak di hati mereka. Sehingga mereka lebih betah di luar. Lebih betah dengan HP daripada dengan orang tua. Sekarang kan banyak orang lebih betah dengan HP-nya daripada ngomong dengan istri. Daripada ngomong dengan suami. Daripada ngomong dengan orang tua. Kenapa? Karena enggak menyenangkan. Ayo dong kita sama-sama belajar menciptakan komunikasi yang nyaman. Coba HP di tengah, nggak usah dulu kita ngomong sambil lihat HP. Ini kan zaman gila zaman sekarang. Bicara lihat HP, bicara lihat HP. Dia nggak lihat mulut istrinya sudah peot. Udah miring. Kerutan istrinya udah makin tambah, dia nggak lihat. Dia nggak memperhatikan lagi ekspresi wajah suami. Istri juga begitu. Gila-gila Instagram, Facebook, WA. Tapi suami sendiri nggak dilihat. Mertua pun gak dilihat lagi wajahnya. Kita sekarang kan udah banyak diperbudak oleh gadget. Sehingga tidak ada lagi komunikasi yang sehat antar anggota keluarga. Coba letakkan gadget di tengah. Bicara perasaan mereka. Supaya rencana mereka masa depan mereka kemana, anak-anak. Pertemanan mereka siapa pacar si Rini, siapa pacar si Melda, si Hotlan, siapa pacarnya. Bagaimana perasaannya karena mereka udah tingkat 2, tingkat 3. Bagaimana rencana ke depan pekerjaan, apa impian mereka. Banyak, apa tantangan, apa kendala mereka. Itulah keluarga. Saling terbuka, saling mendorong, saling mendoakan, saling tolong menolong. Yang lemah dikuatkan. Ini yang sering terjadi yang saya lihat dalam berumah tangga. Mereka tidak mau mencari akar masalah. Jadi kunci pertama dalam menyelesaikan cekcok, mengubah cekcok jadi cocok adalah banyak mendengar. Memahami akar masalahnya apa. Contoh, katakanlah saya dengan istri ada kekurangan duit 20 juta rupiah. Dan kemudian jadi persoalan, konflik dan marah karena ada tagihan yang harus ditutupi. Kebutuhan yang harus dibayar. Kekurangan 20 juta. Pertanyaan, apakah itu akar masalah atau tidak? Jawab saya sekarang, tidak. Kalau dulu pikiran kami dua, betul itu kekurangan 20 juta, itulah akar masalahnya. Jawabnya, no. Akar masalahnya bukan 20 juta rupiah kurang. Akar masalahnya adalah tidak mampunya saya sebagai suami. Tidak mampunya istri saya dan saya mengkomunikasikan bagaimana mengatasi kekurangan uang yang 20 juta. Kami nggak mampu. Sehingga ketika kekurangan uang 20 juta, kami saling menyerang. Itulah karena mama banyak belanja. Itulah papa juga payah dinasehati. Jangan dibeli ini, beli juga. Kami jadi melukai. Jadi akar masalahnya apa? Bukan kurang uang 20 juta. Tapi akar masalahnya adalah ketidakmampuan pasutri mengkomunikasikan, mencari solusi atas kurangnya 20 juta.
Kedua, akar masalah apa? Perencanaan keuangan keluarga yang tidak matang. Sehingga lebih besar pasak dari tiang. Akibatnya utang di mana-mana. Tidak mampu merencanakannya. Saya berdoa setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang dimampukan Tuhan. Mengkomunikasikan perasaan tanpa menyerang. Nah, akar masalahnya itu yang penting. Saya berdoa setiap saudara memahami perasaan pasanganmu dan tahu akar masalahnya apa. Dan juga lihat, mana tahu pasanganmu lagi lelah. Jangan sampaikan. Lagi banyak pikiran, lagi psikis, stres. Jangan sampaikan. Jadi waktu yang tepat menyampaikan itu adalah hal yang sangat penting. Kita akan lanjut ini di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami diajari firman Tuhan. Bagaimana dari Amsal 25 ayat 11. Agar kami dimampukan berkata-kata tepat pada waktunya. Dan kami diajarkan bagaimana kami lambat berkata-kata. Cepat mendengar, lambat untuk marah. Kiranya firman yang menerangi kami semua. Mengajari kami membangun pernikahan yang kuat. Dimampukan kami mengubah cekcok menjadi cocok. Karena kami mau belajar banyak mendengar pasangan kami. Mendengar dengan perasaan anak-anak kami. Kami diajarkan hari ini bagaimana kami membangun komunikasi yang nyaman. Komunikasi yang jujur dengan perasaan. Komunikasi yang keterbukaan. Saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan. Biarlah firman yang kami terima ini mengubah pola pikir kami dan kebiasaan kami. Kami serahkan keluarga demi keluarga. Kami serahkan pernikahan demi pernikahan. Pulihlah, dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga mereka yang sakit. Biarlah mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan, diurapi Tuhan obat-obat mereka. Mereka yang susah ke dalam keuangan, pekerjaan, usaha, Tuhan tolong mereka. Dimampukan Tuhan mengelola keuangan dengan baik. Ekonomi mereka bisa pulih. Mereka yang sedang membutuhkan keturunan, membutuhkan pasangan jodoh, pekerjaan, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita, sampai ketemu di waktu yang akan datang.